Tapi kalau pada penyakit jantung rematik, itu berarti sudah terjadi sequelae atau gejala sisa pada katup jantungnya. Jadi itu bedanya. Jadi apa beda demam rematik akut dengan penyakit jantung rematik? Bedanya adalah yang satu ada sequelae-nya, yang satu tidak ada sequelae-nya. Nah, ini kalau kalian melihat gambar ini ya, ini adalah katup jantung. Jadi kita bisa lihat katup jantung itu mempunyai korda. Nah, ini kordanya ya. Lalu kita lihat di sini ada yang berdungkul-dungkul. Ini adalah vegetasi. Kemudian ini kita lihat katup jantung yang sudah rusak ya karena mengalami stenosis. Dia tidak bisa membuka dengan lebar. Ini bahkan kita sudah bisa melihat juga ada kalsifikasi pada katup jantungnya. Ya. Ini adalah kalsifikasi. Nah, ini semua adalah gambaran dari penyakit jantung rematik. Seperti ini kan sudah ada sequelae-nya, sudah ada gejala sisa, ada katup katup jantungnya. Ini yang saya tadi katakan bahwa demam rematik akut dan penyakit jantung rematik itu adalah suatu sindrom klinik. Ya. Dia dicetuskan oleh bakteri Streptococcus beta hemolyticus yang biasanya bakteri ini akan menyebabkan peradangan pada daerah faring, faringitis. Ya. Sedangkan demam rematik akut itu sebenarnya merupakan suatu respon imun. Jadi respon imun sehingga terjadi suatu proses inflamasi pada katup jantungnya. Bisa saja infeksinya sudah tidak ada, tapi proses inflamasinya yang masih terus berlangsung. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa semua orang bisa kena faringitis. Dan faringitis itu sebetulnya yang disebabkan oleh Streptococcus itu hanya sekitar 20%. 80%-nya sebetulnya disebabkan oleh virus. Dari 20% faringitis yang disebabkan oleh Streptococcus, itu sebagian besar dia sembuh. Namun, ada sekitar 0,3 sampai 3% terus berlanjut menjadi demam rematik akut. Jadi ada sekitar 0,3 sampai 3%. Kita lihat di sini bahwa demam rematik akut maupun penyakit jantung rematik itu kan bermula dari adanya faringitis, ya, yang disebabkan oleh infeksi Streptococcus. Setelah 10 sampai 14 hari kemudian, timbullah suatu reaksi imunologi. Dan reaksi imunologi itu terjadinya di sendi, di jantung, di kulit, ataupun di nukleus caudatus atau otak. Kalau tadi kita lihat bahwa ternyata kan tidak semua orang-orang yang terkena demam rematik, terkena infeksi streptococcus, dia akan mengalami demam rematik akut. Demam rematik akut itu terjadi pada orang-orang yang mempunyai faktor risiko. Faktor risiko itu yang pertama adalah dalam keluarganya memang ada yang menderita atau mengalami demam rematik akut. Yang kedua, jika ada suatu predisposisi genetik, ya, jadi ada satu petanda khusus sehingga orang ini menjadi mengalami demam rematik akut. Faktor sosial ekonomi juga merupakan faktor risiko. Lalu usia 6-15 tahun dan paling banyak pada usia 8 tahun merupakan risiko untuk demam rematik. Dan tentu saja faktor-faktor yang berhubungan dengan sistem pelayanan kesehatan itu
akan sangat berhubungan atau menjadi faktor resiko untuk terjadinya demam rematik akut. Tadi saya katakan bahwa demam rematik akut dicetuskan oleh suatu infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A. Jadi kalau kita lihat bakteri Streptococcus ini, ya, kita lihat bahwa di bagian kapsul, kemudian di dinding selnya itu ternyata ada satu protein, yaitu protein M. Protein M inilah yang ternyata bersifat antigenik. Ya. Protein M ini ternyata juga ditemukan di bagian tubuh manusia. Di protein M yang ada di Streptococcus ini, ya, itu ternyata juga ditemukan di manusia, yaitu di persendian itu juga ada struktur protein M di jantung, kemudian di nukleus caudatus. Ini merupakan satu patogenesis. Bagaimana demam rematik akut itu berkembang menjadi penyakit jantung rematik. Ya. Seseorang tidak akan mungkin mengalami penyakit jantung rematik tanpa melalui episode demam rematik akut. Jadi dia pasti akan melewati fase ini, ya. Demam rematik akut, kemudian setelah mengalami infeksi berulang-ulang, akhirnya menjadi penyakit jantung rematik. Bagaimana seseorang bisa mengalami demam rematik akut? Itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya, lingkungan, kemudian Streptococcus beta hemolyticus, ya, infeksi yang berulang-ulang. Ada suatu teori yang disebut dengan teori molekular mimicry. Teori ini mengungkapkan bahwa protein M yang strukturnya mirip seperti protein M yang kita temukan pada Streptococcus yang ada di jaringan tubuh, ya, ini yang menjadi masalah. Ketika suatu inflamasi terjadi, ya, jadi Streptococcus masuk ke tubuh. Streptococcus adalah antigennya. Tubuh kita membentuk antibodinya. Maka terjadilah reaksi antigen-antibodi. Ya. Hasil dari reaksi antigen-antibodi itu adalah suatu inflamasi. Bisa jadi streptokokusnya sudah tidak ada lagi, tapi proses inflamasinya masih terus berlangsung. Kenapa? Karena antibodi yang dibentuk pada waktu infeksi yang pertama itu akan menimbulkan reaksi inflamasi lagi dengan protein M yang ada di tubuh manusia itu, yang lokasinya ada di sendi, ada di jantung, kemudian ada di jaringan subkutan, kemudian ada di otak, yaitu di nukleus caudatus. Maka di tempat-tempat itu terjadilah suatu proses inflamasi. Dan jika ini terus berlangsung berulang-ulang, maka proses inflamasi yang terjadi pun akan makin hebat. Jika itu terjadi di katup jantung, tentu resikonya bisa menimbulkan sequelae. Kenapa? Karena inflamasi yang terjadi pada awalnya mungkin hanya berupa udem, ya, ada fibrosis, kemudian bisa terjadi kalsifikasi. Kalau baru udem, dia bisa reversibel, bisa kembali lagi normal. Tapi kalau sudah terjadi
kalsifikasi, maka katup ini akan mengalami sequelae. Ya. Nah, kalau sudah terjadi sequelae pada katup jantung itu, akhirnya seseorang yang tadinya mengalami demam rematik akut, ia akan menjadi penyakit jantung rematik. Baik, kita lihat manifestasi klinisnya bagaimana jika itu terjadi. Jika inflamasinya di jantung kan terjadi karditis. Jika caudatus variasi demam, ya, jika terjadi di kulit akan ada erythema marginatum, dan jika terjadi di jaringan subkutan akan terdapat subkutan nodul. 4 manifestasi ini disebut dengan manifestasi mayor. Ini penting sekali kita ketahui karena dengan menemukan adanya manifestasi mayor, maka sangat membantu kita di dalam menegakkan diagnosis. Kalau ada mayor, berarti ada manifestasi minor. Manifestasi minor itu terdiri dari demam, kemudian artralgia atau nyeri sendi. Reaktan fase akutnya akan meningkat. Reaktan fase akut itu terdiri dari laju endap darah, C reaktif protein, dan leukosit. Itu akan meningkat. Ada satu lagi manifestasi minor yang juga kita harus pastikan apakah ada atau tidak, yaitu gambaran dari EKG. Pada EKG kita akan menemukan adanya interval PR yang memanjang. Jadi gambaran EKG apakah yang bisa mendukung diagnosis demam rematik akut? Jawabannya adalah interval PR-nya. Ya, interval PR-nya akan memanjang. Nah, kita akan lihat satu persatu gejala atau manifestasi klinis dari demam rematik akut. Yang pertama, karitis. Karitis adalah gejala yang paling sering kita jumpai. Ya. 40-50% kita akan mendapatkan manifestasi dari demam rematik akut itu berupa karitis. Dan itu bisa muncul di 3 minggu pertama sejak terpapar oleh Streptococcus beta hemolyticus. Kita tahu bahwa katup jantung itu kan ada 4, mitral, ya, aorta, tricuspid, dan pulmonal. Pada rematik karditis, maka katup yang paling sering terlibat adalah katup mitral. Ya. Kemudian mitral dan aorta, 2 katup, itu yang paling sering juga. Kalau yang aorta sendiri jarang. Tricuspid dan pulmonal itu juga jarang ya kita temukan sebagai manifestasi yang pertama kali muncul pada demam pada katup tricuspid dan pulmonal, maka biasanya katup mitral dan aortanya pun sudah menimbulkan kerusakan yang di awal, jadi sudah lebih berat. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana pemeriksaan fisik
yang bisa kita temukan kalau ada karditis. Bagaimana kita mengenal bahwa ini ada karditisnya? Kita bisa tahu dari tentu saja ya, kalau karditisnya itu berat, klinisnya itu dekom. Dekom kan berarti dia sesak nafas ya. Kalau karditisnya bukan yang berat, maka kita hanya menemukan ada mermer atau ada kardiomegali, jantungnya membesar. Mermer, jika dia mengenai pada katup mitral, maka kita akan mendengar ada mermer sistolik di daerah apek. Kita tahu bahwa lokasi katup mitral itu, jika ada kelainan pada katupnya, maka kita akan mendengarkan mermernya itu di daerah apex. Jadi ada temuan mermer holosistolik di apex. Itu menunjukkan ada mitral regurgitasi. Kadang-kadang manifestasi klinisnya bisa ditemukan ada perikarditis. Jadi ada peradangan pada perikardium, pembungkus dari jantung. Kalau ada perikarditis, kita bisa menemukan ada cairan. Klinisnya kita ketemu apa? Klinisnya kita menemukan ada nyeri dada, ya. Kemudian ada friction rub. Kalau kita lakukan pemeriksaan EKG, maka kita akan menemukan ada gambaran low voltage. Gambaran low voltage pada rekaman EKG itu menunjukkan adanya cairan. Nah, jadi pada prinsipnya, jika itu karditis, maka bisa berbentuk endokarditis, bisa berbentuk miokarditis, bisa berbentuk perikarditis, atau bisa tiga-tiganya kita kenal dengan istilah pankarditis. Jadi tiga-tiganya kena. Ya. Tentu saja ini kita bisa tahu dari pemeriksaan klinis. Pemeriksaan fisik kita akan menemukan tanda-tanda bahwa ini ada karditisnya. Nah, sekarang yang kedua, yaitu poliartritis migran atau rheumatic arthritis. Hampir 75% anak-anak yang terkena demam rematik akut, manifestasi klinisnya adalah poliartritis migran. Poliartritis migran itu khasnya atau tipikalnya adalah nyeri sendi, yang banyak sendi, yang pindah-pindah nyerinya. Jadi bukan pada satu sendi. Dan tipikalnya lagi, dia nyeri sendinya pada sendi yang besar, bukan sendi kecil. Sendi besar itu contohnya lutut, ya, apa, sendi siku, ya, pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Itu terasa nyeri. Dan betul-betul tanda-tanda peradangannya akan kita temukan dengan jelas, yaitu adanya rubor merah sendinya, kemudian color, ya, tumor, ya bengkak, bengkak sendinya. Jadi ada bengkak, ada nyeri, terlihat merah, kalau diraba panas, dan fungsi lesi. Fungsi lesi itu artinya terganggu fungsinya kan, kalau sendi kan menekuk, ini terganggu, jadi nyeri pada waktu menggerakkan lututnya, tangannya, kalau mengenai persendian di pergelangan tangan atau di sikunya. Sehingga bisa jadi di klinik kalian bisa menemukan ada anak yang tiba-tiba sakit sendinya, bengkak, nyeri, dan nggak bisa jalan. Yang terjadinya mendadak.
Begitu kita periksa, wah iya ini sendinya nih besar, bengkak, diraba panas. Kita harus menganamnesis, Bu, ini bengkaknya hanya di tempat ini atau bengkaknya pindah-pindah? Itu harus kita tanyakan ketika kita melakukan anamnesis. Kita menggali informasi. Kalau betul itu suatu poliartritis migran, maka kita akan mendapatkan tanda seperti itu. Ya. Berikutnya adalah nodul subkutan. Sebetulnya nodul subkutan ini adalah gejala atau manifestasi mayor yang jarang ya pada anak-anak. Hanya 20% dari kasus. Nodulnya itu bulat, batasnya tegas, mudah digerakkan, tapi tidak sakit. Pada waktu kita pegang, kita raba itu tidak sakit. Ukurannya kurang lebih setengah sampai 2 cm. Dan biasanya kita temukan pada bagian ekstensor, ya, tendon, atau pada bagian tulang yang menonjol. Biasanya kita menemukan lokasinya di sikunya, ya, pergelangan tangan, kaki, atau di tendon Achilles. Ya. Mirip lesi ini seperti yang ditemukan pada lupus atau pada rheumatoid arthritis. Jadi hati-hati di sini, rheumatic heart disease, rheumatic, bukan rheumatoid heart disease, bukan. Karena ada satu penyakit lagi yang namanya rheumatoid arthritis. Jadi berbeda ya. Dengan rheumatic heart disease itu beda banget. Jadi jangan kalian gabungkan menjadi rheumatoid heart disease. Jadi itu tidak ada istilah itu. Nah, kalau kalian lihat ini gambarnya ya, bisa kelihatan inilah yang namanya nodul subkutan. Jadi kita bisa lihat ini, tadi saya katakan bahwa nodul subkutan itu jarang pada anak-anak. Ini lebih banyak pada rematik dewasa. Ya. Ini kita lihat ini nodul subkutannya. Berikutnya adalah erythema marginatum. Kalau dia dari namanya mudah ya mengingatnya. Erythem berarti dia merah. Marginatum artinya tepi. Berarti kita menemukan ada lesi ya berbentuk koin dia yang dia merah, tapi merahnya tuh hanya di bagian tepinya. Erythema marginatum. Ini kita bisa temukan pada 7-15% rematik. Dan ini juga termasuk yang jarang kita temukan pada anak. Nah, erythema marginatum ini bentuknya bisa macam-macam. Jadi lesinya itu bisa multiple, tidak gatal, tidak sakit, ya. Dan kalau mau cari erythema marginatum, di mana kita lihatnya di daerah punggung, atau kalau di bagian ekstremitas, kita lihat di bagian proksimal dari ekstremitas. Jarang sekali di muka. Jadi kalau ada rash atau lesi mirip seperti ini di muka ya bukan, ya. Kalau erythema marginatum karena suatu rematik itu dia ada di punggung. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan fisis, ya kita harus buka bajunya, kita harus lihat ke bagian punggungnya. Seperti yang kalian lihat di gambar ini ya. Nah, inilah dia erythema marginatum. Ya, kelihatan kan ini kan daerah punggungnya, merah bagian tepinya, ya. Ukurannya kalian lihat di sini multiple ya, ada yang kecil, ada yang besar, seperti ini. Dan tentu saja dia tidak gatal, tapi juga tidak sakit. Ya. Baik, berikutnya adalah manifestasi yang typical, khas
meskipun jarang, jarang pada anak, tapi usia pada anak kecil dia jarang, tapi pada usia anak besar sering. Namanya Sydenham Korea. Sydenham Korea ini bisa muncul sendirian. Jadi bisa saja seorang anak dia dibawa ibunya ke rumah sakit hanya dengan satu keluhan ini. Jadi dia tidak demam, dia tidak sesak, dia tidak ada poliartritis migran, ya. Tapi dia datang dengan Sydenham Korea. Sydenham Korea ini sangat tipikal, ya. Dia eh, timbulnya gerakan involunteer dari otot-otot motorik halusnya. Sehingga gejala pertamanya itu adalah sulit berjalan, sulit bicara. Nulisnya yang tadi bagus jadi jelek. Nah, itu yang variasi dan nah, ini kita lihat ya, ini kalian bisa lihat di video ini pasien kita yang kita rawat di rumah sakit ya. Kalian bisa lihat ini dari kakinya bergerak, tangannya bergerak tidak bisa dikendalikan. Nah, ini adalah Korea Sydenham ya. Anaknya nggak mau ini bergerak-gerak. Dia bergerak tanpa bisa dikendalikan. Jadi kalau melihat seperti ini, kalian nanti harusnya ingat ya bahwa ini adalah Korea Sydenham. Seperti inilah eh, gejala yang ditimbulkannya. Dan itu tadi saya sudah katakan, ya, si anak bisa saja hanya dengan satu gejala ini saja. Jadi tidak ada gejala yang lain, nggak demam, nggak pernah bengkak sendi bisa ya, tidak pernah sesak, tapi dia datang ke rumah sakit karena ini tangan kakinya bergerak sendiri, tidak bisa dikendali. Jadi saya katakan bahwa Korea Sydenham itu terjadi gangguan koordinasi pada otot-otot motorik halusnya, sehingga kalau kita minta anak ini untuk menulis itu akan sangat khas ya. Ini kita lihat ya, gerakan tangannya bergerak terus, otot-otot motorik halusnya susah dikendalikan. Sehingga dia hanya menulis nama dia saja itu sulitnya minta ampun. Nah, kelihatan ya ini untuk mengkoordinasikan otot-otot tangannya dia sangat sulit ini ya. Nggak selesai-selesai dia membuat namanya. Ada satu lagi. Memasang kancing baju itu kan sesuatu yang mudah kan untuk kita. Mudah karena otot-otot motorik halus tangan kita bisa kita kendalikan untuk memasangkan kancing baju. Tapi pada anak-anak yang dengan Korea Sydenham, maka memasangkan kancing baju itu menjadi sangat sulit. Nah, kalau kita temukan ini, maka ini merupakan tanda yang khas ya, tipikal untuk Korea Sydenham. Walaupun tidak ada tanda yang lain, walaupun laboratoriumnya bagus, ya kita harusnya penanganannya harus segera penanganan sesuai dengan suatu demam rematik. Ya. Kita akan lanjutkan. Ada gejala klinik yang lain yang bisa kita temukan pada demam rematik akut yang nggak biasa. Apa itu? Mimisan, ya, sakit perut, kencingnya berdarah juga bisa, hematuri, ya, atau dia menjadi batuk, bisa, ya. Bahkan ensefalitis pun bisa, tapi ini suatu manifestasi klinis yang lain ya, yang tentu saja jarang. Tapi kalau ada ini bisa, jadi bisa menuju atau mencurigai adanya demam rematik akut. Nah, sekarang bagaimana cara kita menegakkan diagnosisnya? Sebetulnya demam rematik akut
itu adalah kompetensi kalian sebagai seorang dokter umum, general practitioner ya, dokter umum, maka kompetensinya adalah bisa menegakkan demam rematik akut. Itu kompetensi kalian. Bagaimana cara kita menegakkan diagnosisnya? Kita bisa menggunakan suatu kriteria yang disebut dengan kriteria Jones. Dulunya namanya kriteria Jones. Bayangkan ya, ya original dari kriteria Jones ini ada sejak tahun 1944. Saya aja belum lahir, apalagi kalian. Ya. Tapi kriteria ini ternyata eh, apa bisa underestimate dan juga bisa overestimate. Lalu terjadilah suatu modifikasi, kemudian mengalami revisi, lalu di tahun 1988 WHO juga membuat suatu kriteria, ya. Lalu kriteria itu diupdate oleh organisasi apa organisasi jantung dari Amerika tahun 92 dan akhirnya WHO di tahun 2003 itu menetapkan satu kriteria untuk menegakkan demam rematik akut. Jadi sekarang menegakkan diagnosis demam rematik akut itu berdasarkan kriteria WHO, bukan berdasarkan kriteria Jones lagi, ya. Jadi berdasarkan kriteria WHO. Dari kriteria WHO ini, kriterianya sebenarnya seperti apa ya? Inilah kriterianya. Jadi ada yang disebut dengan episode awal, ada yang recurrent, ya. Ada pada recurrent yang sebelumnya juga sudah mengalami demam remat, penyakit jantung rematik. Ada yang disebut dengan rematik Korea. Itu mereka membuat kategori diagnostiknya. Ini dikeluarkan oleh WHO tahun 2002-2003. Kalau kita lihat kategori diagnostiknya ini, maka kriterianya itu selalu ada dua mayor atau satu mayor. Kalau satu mayor harus cari dua minor. Dan jadi adegannya nggak boleh putus. Jadi bukan hanya satu mayor atau dua mayor. Kalau satu mayor tambah dua minor selesai, bukan. Harus ada sambungannya kalimatnya, yaitu adanya bukti infeksi streptococcus. Ya. Mayornya apa? Dua. Yang tadi kan kita sudah kenalkan kan bisa karditis, poliarteritis migran, nodulus subkutan, erythema marginatum, ada Korea. Ada dua, tidak masuk tuh. Tinggal cari bukti infeksi streptococcus. Kalau cuma ketemu satu mayornya, cari minornya. Minornya kan tadi udah tahu ya, ada demam, ya, ada PR interval memanjang, gambaran EKG-nya, ada C reaktan fase protein meningkat, ya, ada artralgia. Nah, kalau hanya ada satu mayor, kita harus cari ada dua minor enggak. Bukti infeksi streptococcus bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan melakukan pemeriksaan ASTO, ya, atau dengan melakukan kultur. Cuma kan kalau kita melakukan kultur lama, kultur itu baru keluar hasilnya 7 sampai 10 hari, terlalu lama, ya. Tapi kalau melakukan pemeriksaan ASTO itu bisa kita dapatkan hasilnya dalam waktu yang cepat. Jadi 3 jam kita sudah bisa tahu hasilnya positif atau negatif. Disebut positif kalau sampai titernya itu 200. Nah, jadi kalian menegakkan diagnosis demam rematik akut dan penyakit jantung rematik itu adalah berdasarkan kriteria dari WHO, ya. Dan ini adalah kompetensi kalian. Ini bisa dikerjakan, ya, karena klinis, karena menegakkan diagnosisnya secara klinis.
Nggak ada kan di sini di echo nggak ada nanti itu. Kalau klinis, kalian secara klinis sudah menegakkan diagnosis demam rematik akut, barulah kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangannya ya, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan echo. Kalau EKG penunjang bukan, EKG itu merupakan bagian dari kriteria yang harus kita cari untuk menegakkan diagnosisnya. Karena kan tadi kita katakan di dalam kriteria minornya ada PR interval yang memanjang. Jadi EKG harus kalian kerjakan. Apakah itu menjadi kompetensi kalian? Iya. Pemeriksaan EKG adalah kompetensinya dokter umum juga. Ya. Dan itu sangat membantu kita di dalam menegakkan diagnosis penyakit jantung. Baik, ada beberapa penyakit yang mirip dengan demam rematik akut. Contohnya juvenile rheumatoid arthritis itu mirip. Sama-sama miripnya nyeri sendinya sama. Lupus itu juga mirip ya. Lupus itu kan penyakitnya itu macam-macam manifestasinya. Jadi dia bisa ke sendi, nyeri sendi, atau bisa juga dalam bentuk uh, bentuk manifestasi yang lain. Ya, jadi ini beberapa uh, penyakit yang mirip seperti demam rematik akut. Kalau kita sudah tahu diagnosis, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana sih penanganannya. Yang pertama penanganannya penanganan umumnya dulu. Penanganan umum. Penanganan umumnya pasti dia bed rest. Kenapa? Karena kan ada inflamasi. Inflamasi, maka dia harus bed rest. Jadi di awal saya menyebutkan bahwa demam rematik akut atau penyakit jantung rematik ini adalah suatu sindrom klinik yang dicetuskan oleh infeksi Streptococcus beta hemolyticus. Berarti di dalam penanganannya nanti ada antimikrobial treatment. Kita harus mengeradikasi si Streptococcus itu. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, bahwa pada demam rematik akut terjadi proses inflamasi. Berarti kita akan memberikan obat-obat yang bisa mensupresi proses inflamasi tersebut. Lalu penanganan berikutnya, kalau ada gagal jantung, berarti kita harus memasukkan juga di situ dalam penanganan gagal jantung. Dan kalau ada Korea, tentu ada penanganan yang khusus untuk Korea. Baik, kita lihat satu-satu. Ya, tadi kan kita mengatakan bahwa bed rest. Berapa lama ya kita bed rest? Jawabnya tergantung manifestasi klinis yang kita temukan pada pasien. Jika hanya artritis manifestasi mayornya, tidak ada karditisnya, maka dia bed rest-nya cukup seminggu, 2 minggu. Ya. Tapi kalau ada karditis, maka bed rest-nya berapa lama? Jawabnya tergantung berapa beratnya karditis itu. Jika karditisnya itu berat, ya, maka dia harus bed rest bisa sampai 2 bulan. Lama. Kalau seminggu belum hilang dia seseknya. Ya. Kapan seorang anak yang mengalami demam rematik boleh beraktivitas penuh kembali? Jawabnya tergantung lagi manifestasi klinisnya itu apa. Kalau hanya artritis, oke, setelah 6 sampai 10 minggu dia bisa beraktivitas penuh kembali. Ya, tapi kalau dia dengan karditis, lihat lagi karditisnya seberapa parahnya. Kalau karditisnya ringan, ya kita bisa beritahu ke pasiennya bahwa dia bisa beraktivitas penuh lagi setelah 3 minggu atau 6 sampai 10 minggu. Tapi kalau dia masuk saja ke rumah sakit ini dengan DEPOM, berarti itu kan ada karditis yang berat
Berapa lama anak ini boleh beraktivitas lagi seperti semula? Bervariasi ya, tergantung bagaimana respon pengobatan yang kita berikan pada anak itu. Ya. Tergantung bagaimana klinis anak, klinis dari karditisnya. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu kita kan harus melakukan eradikasi terhadap infeksi. Karena tadi saya katakan ini sindrom klinik yang pencetusnya itu adalah si infeksi Streptococcus. Kita berikan antibiotika dan eradikasinya ini lama ya. Disinilah kita harus memberikan edukasi ya. Kita harus memberikan edukasi, kalau tidak, maka keluarganya akan denial. Disuruh makan obat, mungkin pada waktu itu dia sudah tidak ada gejala, kakinya udah nggak bengkak, napasnya udah nggak sesek, tapi masa disuruh minum obat terus? Nah, dia bisa berhenti. Ya, kita harus memberikan edukasi yang baik, sehingga compliance untuk melakukan pengobatan jangka panjang ini bisa dikerjakan. Kalau enggak, dia tidak compliance, enggak patuh dia. Ya, sama kayak kita lah kalau lagi sakit. Coba kalian kalau lagi sakit, kalau udah nggak demam lagi, udah nggak mau lagi kan minum obatnya. Nah, begitu juga pada penyakit demam rematik akut ini. Jadi, sangat penting kita melakukan edukasi, menjelaskan apa bahayanya kalau ini tidak dilakukan. Ya. Ini adalah profilaksis untuk mencegah kerusakan pada katup jantungnya. Kadang-kadang kita akan menemukan kasus yang dia tuh alergi dengan golongan penisilin. Kita bisa menggunakan eritromisin. Eritromisin ya, dengan 2 sampai 4 dosis. Kemudian kita juga yang ketiga, prinsip pengobatannya itu adalah kita harus menekan proses inflamasi. Karena dasarnya demam rematik akut itu adalah satu penyakit autoimun. Jadi ada reaksi antigen, antibodi yang hasilnya itu inflamasi. Itu kita harus tekan inflamasinya itu dengan memberikan obat-obat terbagi dua. Ya, obatnya yang eh, apakah ada karditis atau tidak. Kalau dia tidak ada karditis, maka kita bisa memberikan analgesik, ya, salisilat. Tapi kalau ada karditis, maka kita harus memberikan obat-obat steroid. Ya, antiinflamasi itu ada dua ya, non steroid dan steroid. Non steroid kita akan berikan kalau tidak ada karditis. Tapi kalau ada karditis, maka kita memberikan steroid. Ya, prednison seperti itu. Kita lanjutkan. Berapa lama kita memberikan itu? Kita mau ngasih obat antiinflamasinya itu berapa lama? Tergantung lagi. Jika hanya artritis, ya bisa 1 sampai 2 minggu. Tapi kalau ada karditis dan kalau karditisnya itu berat, maka antiinflamasinya kita bisa berikan 2 sampai 4 bulan. Ya. Selama pemberian ini tentu saja kita harus monitor apakah proses inflamasinya sudah mereda atau tidak. Karena ini kan eh, tidak persis sama seperti ini. Jika pada waktu follow up ternyata proses inflamasinya itu mereda, maka bisa segera kita turunkan untuk kemudian kita stop. Ya, nah ini adalah satu bagan yang menunjukkan kepada kita bagaimana perjalanan dari suatu demam rematik akut ataupun penyakit jantung rematik. Dan dari skema ini, ya, dari algoritma ini kita bisa lihat di mana kita bisa melakukan pencegahan. Karena yang namanya suatu
penyakit, tentu mencegah itu kan akan lebih baik ya daripada mengobatinya. Apakah demam rematik akut itu bisa dicegah? Iya, sebetulnya usaha preventifnya itu bisa dimulai dari awal sekali. Itu dikenal dengan istilah primordial prevention. Apa itu? Sebelum orang sakit tentunya, primordial prevention, yaitu kebersihan lingkungan, ya, rumah, kemudian higiennya bagaimana. Tetap ada perbedaan ya, risiko untuk mengalami demam rematik akut pada orang yang tempat tinggalnya kumuh dengan tempat tinggal yang tidak kumuh. Nah, ini terkait dengan infeksi streptokokus tadi ya. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai pencegahan, maka kita akan mulai dari yang disebut dengan primordial prevention. Ini kan kunci dasarnya kan. Oke, kalau tidak bisa dilakukan primordial prevention, maka kita masih bisa kan mencegah penyakit ini agar tidak menjadi penyakit jantung rematik? Iya, bisa. Caranya lakukan primary prevention. Apa itu? Primary prevention itu termasuk dengan kalau dia sedang terkena faringitis, ya, maka kita harus pastikan ini faringitisnya karena si bakteri atau karena virus. Jika karena bakteri, ya berarti kita harus langsung pangkas di situ. Kita segera memberikan treatment. Vaksin, vaksin adalah salah satu cara juga, tapi sampai saat ini, sampai hari ini, belum ada vaksin untuk mencegah penyakit Streptococcus. Pertanyaannya, kenapa ya? Karena begitu banyaknya tipe Streptococcus, sehingga menjadi menyulitkan ya untuk membuat satu vaksin. Jadi sampai saat ini belum bisa dikerjakan. Lalu kalau misalnya seseorang itu sudah terkena demam rematik akut, bisakah kita cegah supaya tidak menjadi penyakit jantung rematik? Jawabnya bisa. Caranya bagaimana? Melakukan secondary prevention, profilaksis sekunder. Inilah tadi yang saya sebut di depan, di awal, yaitu seseorang yang sudah kita nyatakan demam rematik akut, maka dia menjalani secondary prophylaxis. Prophylaxis sekunder, apa itu? Memberikan antibiotik jangka panjang. Ini kan yang menjadi sulit kan, jika kita tidak menjelaskan kepada orang tuanya mengenai dampak dari rematik akut di kemudian hari. Jika kita tidak menjelaskan apa manfaat obat yang kita berikan itu, maka compliance akan buruk. Tidak akan ada yang mau mengerjakan untuk melakukan profilaksis sekunder. Gak mau dia. Dia ngerasa gak sakit kok harus minum obat tiap hari. Atau kalau dia memilih suntikan, maka setiap bulan harus disuntik. Ya, dan kita sebagai seorang dokter yang tahu mengenai patogenesis dari penyakit ini, yang kita tahu mengenai upaya-upaya preventif, maka kita wajib menjelaskan ini kepada orang tua. Ya, kalau kita jelaskan, ya mereka akan menyadari betapa pentingnya profilaksis sekunder itu. Nah, sekarang kalau seseorang itu sudah diberi label penyakit jantung rematik, udah dapat label itu dia. Jadi labelnya bukan lagi demam rematik akut, tapi sudah dikasih label penyakit jantung rematik karena katupnya udah rusak. Apakah masih bisa dicegah? Iya, bisa. Tapi mencegahnya bukan mencegah apa eh, mencegah katupnya tadi. Ini kan sudah terjadi kerusakan pada katupnya. Yang dicegah adalah komplikasi akibat itu. Karena kita tahu dalam perjalanannya suatu penyakit jantung rematik, dia mempunyai risiko untuk mengalami gagal jantung.
resiko untuk stroke, resiko untuk endokarditis, dan risiko yang lebih besar untuk kematian. Maka cara pencegahan kita bagaimana? Apakah dengan profilaksis sekunder? Iya, tapi tidak cukup itu. Kita harus melakukan pengobatan terhadap kalau ada gagal jantung ya pengobatan gagal jantungnya. Kalau ada kerusakan pada katup jantung berarti kita akan melakukan operasi pada katup jantungnya. Dan untuk mencegah terjadinya stroke tentu di sini kita perlu memikirkan mana yang harus kita kasih antikoagulan dan mana yang. Jadi inilah mengenai suatu demam rematik dan penyakit jantung rematik. Ya. Nah, jadi inilah dia yang dimaksud dengan prevention, primary prevention dan secondary prevention. Primary prevention artinya mencegah bagaimana anak-anak yang mengalami parinitis karena streptococcus tidak mengalami demam rematik akut. Itu berarti kita melakukan primary prevention. Tapi kalau yang dimaksud dengan secondary prevention adalah bagaimana upaya kita agar anak-anak yang sudah kita kasih label demam rematik akut itu tidak menjadi mengalami penyakit jantung rematik. Ya. Sampai di sini kemudian, nah inilah dia ya primary prevention tuh bisa pakai apa saja. Ini obat-obat yang bisa kita gunakan, benzathine penicillin ya. Benzathine penicillin itu ada yang long acting ya. Long acting yang benzathine itu dia bisa bekerja setiap sampai 3-4 minggu. Kita bisa bisa lebih panjang. Jadi satu kali suntik melindungi anak tersebut selama 3-4 minggu. Biasanya perhitungannya itu kalau di bawah 30 kilo kita kasih 600.000 unit, tapi kalau di atas 30 kilo kita kasih 1,2 juta unit. Ya. Jadi kita tidak mengalihkannya per kilogram berat badannya. Ya. Jadi kita sudah ambil di bawah 30 atau di atas 30. Kalau dia nggak mau disuntik, kita bisa ganti bentuk oralnya. Ada penisilin oral, penoxib, metil penisilin. Obat ini sangat murah, ya. Untuk mencarinya di apotek mungkin sudah sangat sulit karena saking murahnya ya. Tapi dia sangat bermanfaat untuk penderita demam rematik. Kalau alergi, kita bisa memberikan yang eritromisin atau bisa menggunakan azitromisin ya, tapi azitromisin agak sedikit lebih mahal harganya daripada yang eritromisin. Atau bisa menggunakan pilihan lain seperti clindamycin atau clarithromycin ya. Jadi seperti ini. Beberapa cephalosporin generasi pertama pun itu bisa kita gunakan untuk pengobatan sebagai primary prevention, yaitu seperti cephalexin atau cefadroxil. Nah, sekarang siapa yang harus mendapatkan profilaksis? Kemudian berapa lama kita memberikan profilaksis itu? Kan mereka bertanya ini sampai berapa lama nih saya harus mengkonsumsi obat-obat apa anti streptococcus ini. Tergantung berapa lama itu tergantung pada dia ini labelnya apa. Kalau dia tidak ada karditis, dia 5 tahun, usianya 18 tahun. Jika ada karditis, maka harus lebih lama ya, sampai 10 tahun, atau usianya sampai 21 atau 25 tahun. Kalau dia disertai dengan kelainan katup yang berat, maka kita bisa memberikan pengobatannya menjadi lebih lama. Ya, bahkan bisa kita berikan long life. Beberapa kasus pasien kan ada yang juga sampai harus operasi katup jantung. Bagaimana dengan profilaksisnya? Apakah profilaksisnya setelah dioperasi itu kita stop? Jawabnya tidak, ya.
Meskipun sudah dioperasi, maka profilaksisnya pun tetap harus kita berikan. Jadi long life. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ya, bagaimana eh, si demam rematik akut yang awalnya tadi dari paringnya, kemudian menjadi rusak katupnya, lalu yang harus menggunakan obat seumur hidup meskipun sudah dioperasi. Kalian bisa lihat ya, bahwa begitu besarnya peran kalian sebagai seorang dokter untuk bisa menemukan kasus ini lebih awal. Ya, pada saat terjadi demam rematik akut, kalian sudah bisa menegakkan diagnosisnya, lalu memberikan treatmentnya, sehingga anak-anak tersebut menjadi terselamatkan, tidak sampai jatuh ke penyakit jantung rematik. Yang kalau itu sudah terjadi, kalian bisa lihat ini, dia akan makan obat terus, dia akan lifelong treatment. Belum lagi resiko-resiko yang bisa terjadi yang sangat eh, sangat berbahaya ya, yang sangat mengancam kehidupannya jika terjadi gagal jantung, jika terjadi stroke ya, jika terjadi endokarditis. Nah, itu sangat berisiko sekali. Baik, saya kira itu saja kuliah kita pada hari ini mengenai topik demam rematik akut. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai topik ini? Masih bisa dengar suara saya kan? Masih dokter, Ya, izin bertanya dokter. ya silakan. Izin dok, jadi kan kalau misalkan untuk secondary profilaksisnya itu diberi durasi untuk obatnya jangka panjang dok, dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun, atau disesuaikan lagi terhadap kondisi anaknya. Misalkan untuk obatnya itu tidak diminum rutin dok, apakah harus diulang pemberian obatnya atau diteruskan saja dok seperti Teruskan TBC? saja. Oh ya, baik. Teruskan saja. Ya, jadi sifatnya profilaksis itu adalah sebagai pelindung. Bisa jadi yang waktu dia tidak rutin makan obat itu dia tidak terpapar oleh si streptococcus, dia aman. Ya, tapi jika dia terpapar dengan streptococcus dan dia tidak mempunyai perlindungan terhadap streptococcus ini, nah maka di situ yang dia bisa terinfeksi kembali dengan streptococcusnya. Jadi, jika dia lupa-lupa makan obat, bukan berarti kita ngulang lagi nih tahun dia harus makan obat, bukan, kita lanjutkan saja. Toh dia nanti akan kita pantau terus ya ke depannya sampai kapannya dia harus minum obat karena banyak sekali faktor yang harus kita pertimbangkan di dalam pemberian profilaksis ini. Contoh, jika dia seorang perawat dan dia ternyata menderita penyakit jantung rematik, dia tidak bisa makan obatnya cuma 5 tahun seumur hidup selama dia bekerja sebagai perawat. Kenapa? Toh dia terkontak terus dengan streptococcus. Begitu juga bisa jadi ada dokter yang juga dia menderita penyakit jantung rematik. Ya, berarti harus profilaksisnya juga long life juga seumur hidupnya. Kecuali kalau udah nggak berpraktik lagi sebagai seorang dokter, tidak berpraktik lagi sebagai seorang perawat. Ya, jadi ini yang harus kita pertimbangkan di dalam pemberian profilaksis. Silakan. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya kira materi mengenai rematik, eh, saya kira sampai di sini ya. Ini sebelum kita menutup